Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaria Arsyad. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan plan yang saya buat adalah Gayaku, sistem perancangan dan pemesanan produk konveksi guna meningkatkan fleksibilitas dan pembelian dalam menentukan desain produk. Lanjut ke ringkasan eksekutif. Dalam ringkasan eksekutif ini, meringkas semua yang ada pada bisnis plan, yang nantinya ringkasan eksekutif ini akan dibaca oleh orang-orang yang berkepentingan seperti investor, pemilik bisnis, mitra, dan lain-lain. Ringkasan eksekutif yang dimiliki oleh Gayaku adalah seperti ini. Sandang adalah salah satu kebutuhan. Setiap orang membutuhkan sandang karena dapat menunjukkan identitas dan karakter dari orang tersebut. Perkembangan zaman yang begitu cepat menyebabkan timbulnya tren pakaian yang selalu berubah setiap harinya. Hal ini membuat orang sering berganti model pakaian agar tetap mengikuti tren yang ada, namun tak sedikit orang yang merasa kurang puas dengan desain pakaian yang mereka beli karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Belum lagi, jika mereka melakukan pembelian pakaian melalui platform e-commerce, mereka tidak dapat mencoba langsung pakaian yang mereka pilih, sehingga merasa kecewa setelah melakukan pembelian produk sandang dari e-commerce karena ukurannya kurang pas dan desainnya yang tidak sesuai. Nah, dalam paragraf ini dijelaskan latar belakang dari Gayaku. Kemudian, Gayaku hadir dengan inovasi dan solusi berbasis teknopreneur untuk permasalahan tersebut dengan menghadirkan sebuah sistem perancangan dan pemesanan produk sandang berbasis aplikasi ponsel yang dapat membantu pembeli dalam memilih produk dan mendesain produk yang akan mereka beli. Dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti augmented reality, desain pakaian dapat langsung dirasakan oleh pembeli seolah-olah mereka sedang menggunakan pakaian tersebut. Setelah pembeli puas dengan desain yang telah mereka rancang, Gayaku akan melanjutkan pemesanan ke mitra kerja Gayaku berupa perusahaan konveksi yang akan memproduksi pakaian sesuai dengan pesanan pembeli lalu mengirim ke pembeli. Dalam paragraf 2 ini dijelaskan apa itu Gayaku dan mengapa Gayaku hadir sebagai solusi dari masalah yang ada pada latar belakang. Kemudian, Gayaku menyasar orang berusia 18 hingga 30 tahun yang memiliki kesadaran dan kebudayaan lebih terhadap pakaian dan penampilan serta selalu ingin mengikuti perkembangan tren. Orang di usia ini memiliki potensi yang besar karena memiliki kesadaran lebih dalam hal sandang dan memiliki budaya selalu mengikuti tren perkembangan zaman. Mereka juga tidak terlalu mempertimbangkan harga untuk melakukan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dalam paragraf ini dijelaskan siapa sih target pasar dari Gayaku. Kemudian, saat ini sudah ada beberapa platform yang bergerak di bidang pembuatan produk sandang kostumisasi, namun belum ada yang menggunakan teknologi augmented reality sebagai penunjang kenyamanan pelanggan mereka. Kompetitor kebanyakan menggunakan platform website sebagai media komunikasi dengan pelanggan. Hal ini menjadi peluang bagi Gayaku karena masih belum banyak pesaing yang menggunakan aplikasi mobile. Dalam paragraf ini dijelaskan bagaimana kondisi industri saat ini, bagaimana kompetitor yang ada, lalu bagaimana caranya agar Gayaku ini tetap dapat bersaing dengan kompetitor yang sudah ada. Kemudian lanjut ke gambaran bisnis. Di gambaran bisnis ini, dibagi lagi menjadi ada latar belakang, deskripsi usaha, visi usaha, misi usaha, dan tujuan dari Gayaku ini. Nah, dalam latar belakang,
Ini dijelaskan lebih mendetail dari sebelumnya. Pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan selalunya muncul inovasi teknologi telah mengubah pola hidup masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan primer mereka. Masyarakat dengan mudah berbelanja kebutuhan primer mereka seperti sandang dan pangan tanpa harus keluar rumah. Hanya dengan menggunakan ponsel pintar mereka dapat membeli barang yang mereka inginkan melalui aplikasi e-commerce. Salah satu kategori yang sangat diminati masyarakat dalam berbelanja e-commerce adalah pakaian. Nah, menurut laporan Badan Pusat Statistika tahun 2019 mengenai e-commerce, tercatat bahwa pakaian menempati urutan kedua sebagai barang yang paling banyak terjual dengan persentase 22,11%. Dan selama tahun 2018, transaksi dari 13.485 usaha e-commerce sebanyak 24.821.916 transaksi dengan nilai transaksi yang mencapai 17,21 triliun. Dari data tersebut bisa kita katakan bahwa rata-rata setiap e-commerce melakukan transaksi selama tahun 2018 sebanyak 1.841 kali dengan rata-rata nilai transaksi sebanyak 694.000. Hal ini menandakan bahwa sektor sandang memiliki prospek yang besar dalam bisnis. Nah, dalam paragraf ini dijelaskan latar belakang secara umum adanya gayaku. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana sih kondisi industri dalam sektor sandang, terus bagaimana juga sektor sandang yang online yaitu e-commerce. Nah, di sini juga memiliki data yaitu dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, terus juga ada yang tahun 2018 yang mencatat penjualan baju, terus nilai transaksinya dan rata-ratanya. Kemudian, salah satu kendala dalam belanja online membeli pakaian melalui media e-commerce adalah pilihan desain yang terbatas. Pembeli seringkali tidak menemukan pakaian dengan desain yang sesuai dengan pilihan mereka. Belum lagi ukuran pakaian yang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli. Kendala ini adalah pembeli tidak dapat mencoba barang secara langsung. Mereka hanya dapat membayangkan seperti apa pakaian itu nanti ketika mereka pakai. Hal ini tentunya membuat pembeli kesulitan saat belanja. Nah, di paragraf ini dijelaskan apa sih yang menjadi kendala dalam pembelian melalui e-commerce, terus apa saja yang membuat pelanggan itu merasa tidak puas atau kesulitan apa saja sih yang ditemukan. Nah, kemudian setelah dari latar belakang kita masuk ke deskripsi usaha. Gayaku adalah sebuah aplikasi yang akan membantu konsumen membeli baju sesuai dengan gaya mereka dengan cara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Dengan menggunakan gayaku, konsumen dapat mengekspresikan gaya baju mereka dengan lebih luasa dan sebebas-bebasnya. Nah, dalam dua kalimat pertama ini menjelaskan apa sih gayaku itu, apa aplikasi gaya itu sebenarnya itu apa gitu. Terus apa yang berusaha gayaku tawarkan kepada konsumen? Kemudian perusahaan gayaku sangat mengedepankan kejujuran, integritas, inovasi, dan hak setiap orang untuk mengekspresikan gaya mereka dalam berpakaian. Nah, dalam kalimat ini menunjukkan filosofi dari perusahaan gayaku itu sendiri. Gayaku mempunyai cita-cita menjadi aplikasi membimbing pasar dalam industri pakaian ke era selanjutnya, dan bukan hanya terkenal di Indonesia, tetapi ke seluruh dunia. Jadi kalimat ini merupakan cita-cita dari gayaku itu atau goals-nya. Kemudian cita-cita ini dapat dibagi menjadi beberapa tujuan perusahaan seperti memiliki 10 juta pengguna aktif dan telah melayani pembelian baju sebanyak 100 juta buah,
dalam waktu 5 tahun. Nah, dari kalimat ini tuh menjelaskan milestone yang akan dicapai oleh perusahaan Gayaku ini. Kemudian, target utama dari Gayaku adalah orang dengan usia 18-30 tahun yang ekonomi menengah ke atas dan sadar akan pentingnya penampilan. Nah, kalimat ini menjelaskan siapa sih target pasar utama dari Gayaku itu. Dalam industri pakaian, memiliki prospek berkelanjutan yang sangat tinggi, mengingat tren fashion yang semakin hari semakin berkembang dan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif untuk menunjukkan aktualisasi diri. Akan tetapi, kompetitor dalam industri ini kebanyakan masih menggunakan platform website sebagai media komunikasi dengan pelanggan. Hal ini menjadi peluang bagi Gayaku karena masih belum banyak pesaing yang menggunakan aplikasi mobile. Dalam paragraf ini dijelaskan bagaimana sih kondisi dari industri yang akan Gayaku masuki, dan Gayaku mempunyai sistem usaha berupa kemitraan yang melakukan kerjasama dengan berbagai vendor pakaian. Kami memilih sistem usaha kemitraan karena Gayaku memiliki posisi sebagai penghubung antara perantara antara konsumen dan vendor dalam membuat baju sesuai dengan desain yang mereka inginkan. Nah, di sini tuh dijelaskan sistem usaha yang kayak aku milih itu bentuknya apa sih? Terus kenapa dia memilih untuk usaha itu? Kemudian, Gayaku juga akan melakukan kerjasama dengan investor. Dalam tahun pertama, semua laba akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Gayaku karena pada tahun ini masih dalam tahap inisialisasi bisnis. Dan barulah pada tahun kedua, laba dari Gayaku akan dibagikan kepada investor dengan persentase 40%. Di paragraf ini dijelaskan bagaimana cara kerjasama dengan investor yang dilakukan oleh Gayaku. Kemudian kita masuk ke visi usaha. Apa sih visi usaha dari Gayaku? Yaitu menjadi penyedia layanan kustomisasi baju secara online yang terbaik dan terbesar di dunia. Kemudian apa sih misi dari usaha tersebut? Nah, misinya adalah memudahkan konsumen dalam membeli baju dengan desain sesuai keinginan mereka secara online. Kemudian, memberikan kebebasan dan kenyamanan seluas-luasnya dalam mendesain baju yang mereka ingin beli. Terus memberikan keuntungan kepada seluruh pihak terkait seperti konsumen, vendor, investor. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan. Tujuan dari Gayaku adalah yang pertama, mendapatkan keuntungan dari bisnis. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan konsumen dalam membeli baju sesuai dengan desain yang mereka inginkan secara online. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup UMKM di Indonesia, yaitu vendor pakaian. Kemudian kita akan membahas tentang produk atau layanan yang Gayaku tawarkan. Pertama, Gayaku adalah sebuah aplikasi yang akan membantu konsumen membeli baju sesuai dengan gaya mereka dengan cara yang lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, di sini jelaskan apa sih produk yang ditawarkan, yaitu adalah aplikasi. Aplikasi yang seperti apa yang dapat membuat konsumen membeli baju sesuai dengan gaya mereka dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Gayaku ada untuk menjawab beberapa masalah yang sering muncul dalam pembelian baju secara online seperti, nah ini masalah yang ada pada pembelian baju secara online. Kemudian, masalah di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Gayaku, karena dalam aplikasi Gayaku, pengguna dapat merancang baju sesuai dengan keinginan mereka dan juga dapat mencobanya secara virtual. Selain dapat menyelesaikan masalah, aplikasi Gayaku juga memiliki berbagai keunikan yang belum ada pada usaha sejenis. Keunikan dari aplikasi Gayaku adalah dapat menggabungkan antara desain mode dan teknologi yang mana hal ini masih sangat jarang ditemukan. Di paragraf ini dijelaskan gimana sih Gayaku itu menyelesaikan masalah yang sudah disebutin di atas tadi. Terus apa aja sih keunikan dari aplikasi Gayaku ini? Nah, kemudian fitur utama yang ditawarkan dalam aplikasi Gayaku adalah desain baju interaktif, memiliki banyak pilihan kustomisasi, dan konsumen dapat mencoba langsung baju yang
telah mereka desain secara virtual menggunakan teknologi augmented reality. Nah, ini dijelaskan nih fitur utama yang ingin ditawarkan Gayaku itu apa aja. Kemudian, desain baju interaktif dalam aplikasi Gayaku merupakan fitur yang memfasilitasi pengguna untuk membuat desain atau rancangan baju yang sesuai dengan keinginan mereka secara mudah dan nyaman. Fitur ini akan menggunakan referensi dari kustomisasi karakter dalam game agar pengguna dapat menggunakannya dengan mudah, nyaman, dan menyenangkan. Dalam paragraf ini dijelaskan fitur utama yang pertama yaitu desain baju interaktif dengan lebih mendetail. Aplikasi Gayaku tidak hanya memudahkan dan menyenangkan untuk digunakan, tetapi juga menyediakan banyak pilihan kustomisasi dalam membuat rancangan baju yang diinginkan. Pilihan kustomisasinya yang ada pada aplikasi Gayaku seperti bahan, ukuran, warna, pola, corak, gambar, dan tipe baju. Nah, di paragraf kedua ini menjelaskan fitur utama kedua yang ingin ditawarkan oleh aplikasi Gayaku. Kemudian, setelah pengguna merancang baju yang mereka inginkan, mereka juga bisa langsung mencobanya secara virtual untuk mengetahui apakah baju yang mereka desain sudah cocok dan sesuai dengan keinginan mereka. Pengguna akan mencoba baju secara virtual menggunakan teknologi augmented reality. Penggunaan augmented reality cukup dilakukan dengan cara mengarahkan kamera ke badan pengguna yang nantinya akan terlihat baju yang telah didesain seolah-olah dipakai oleh pengguna. Nah, di paragraf yang ketiga ini menjelaskan fitur utama yang ketiga, yaitu penggunaan augmented reality dan bagaimana cara kerjanya nantinya yang ada di aplikasi Gayaku. Kemudian yang terakhir, harga baju akan ditentukan dari apa saja yang ada di dalam desain baju yang telah dibuat oleh pengguna, seperti penggunaan bahan, nantinya akan memiliki harga yang berbeda setiap bahannya. Begitu juga dengan ukuran, ukuran berbeda akan memiliki harga yang berbeda juga. Nah, di sini dijelaskan bagaimana penentuan harga yang dilakukan oleh Gayaku. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa penentuannya itu terlihat dari berapa banyak kustomisasi yang dilakukan. Nantinya kayak seperti eh, harga dari baju XL dan harga baju S tentu saja akan memiliki harga yang berbeda. Kemudian itu eh, kemudian progres dari bisnis plan Gayaku sudah sampai ke produk dan layanan. Selanjutnya ini adalah tampilan aplikasi dasar dari aplikasi Gayaku. Tampilan dasar ini mengambil referensi dari desain karakter game. Kemudian seperti ini secara gambaran umumnya atau gambaran kasar atau sketsnya aplikasi dari Gayaku yang nanti akan dikembangkan. Nah, karena ada beberapa kendala dan juga mengingat kompleksitas eh, pengembangan dari aplikasi Gayaku dan juga penyusunan bisnis plan-nya menyebabkan keterlambatannya progres dari aplikasi Gayaku ini. Yang kendala yang ada adalah kekurangan sumber daya, yaitu pembuatannya dilakukan per orang. Jadi itu yang faktor utama yang menyebabkan uh, progres bisnis plan ini masih kurang cepat dibandingkan dengan yang lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.